Ilmu cocok logi ala Christian Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aluan TV dimana Anda saja berada. Satu lagi mungkin yang perlu saya buat dalam waktu dekat ini, karena melihat ada pertanyaan teman di grup WA, sehingga saya harus munculkan pembahasan ini kurang lebih sehari atau 2 hari setelah saya posting video saya yang ke-9. Jadi saya dedikasikan ini untuk teman saya di grup WA tersebut. Paling tidak dia bisa kemudian mungkin memahami syubhat dari Christian Prince yang menggunakan ilmu cocok logi kepada audiensnya. Kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Christian Prince, yang mana ditiru oleh pendebat-pendebat Kristen di Indonesia. Muhammad is a liar. Especially if we knew that in the Quran Muhammad he said that if he fabricated Quran, Allah will seize him from his right hand and he will cut his artery. Who said that? The Quran. Reported by who? By Muhammad. What Allah will do to Muhammad if he fabricates Quran? Allah will cut his artery. Chapter 69, verse number 46. It says here, and if the messenger were to invent any saying in our name, we should certainly seize him by his right hand, and we should certainly then cut off his artery of his heart. If we go to the hadith, we will find that this is exactly what happened to Muhammad. He said, and I read, the Prophet, this is Aisha speaking, the wife of Muhammad, saying, the Prophet said, not her, in his element of which he died, which this means Muhammad is dying now, he used to say, not once, not twice, used to say that me many times, O Aisha, I feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. Khaybar is the tribe of the Jews where Muhammad, he killed all of them. And at this time, I feel as if my aorta being cut off from the poison. So, Baik, sekarang kita tanggapi pernyataan daripada Christian Prince yang menjelaskan tentang hadis dan ayat yang dikait-kaitkan. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan bahwasanya ini adalah cocok logi yang sangat parah ya. Cocok logi karena ketidaktahuan atau seperti apa, wallahu alam bisawab. Lah kalau dia ngerti bahasa Arab, harusnya cocok logi ini tidak berlaku buat dia. Tapi sebelumnya saya ingin menerangkan bahwasanya saya sudah membantah pernyataan bahwa Rasulullah SAW mati itu diracun. Di video saya yang pertama saya terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu ya'simuka minan nas. Itu adalah penjelasan yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW dari gangguan manusia. Dan ini diaminkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mati diracun dan dia lebih suka bersumpah dengan itu karena alasannya adalah karena dia berharap Rasulullah itu mati sebagai syahid, dan itu bukanlah dalil. Dalil dari Al-Quran yang jelas adalah Allahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah telah berjanji menjaganya dari gangguan manusia. Sehingga bagaimana mungkin kita meyakini bahwasanya Rasulullah mati dikarenakan racun. Nah, kembali kepada cocok logi daripada Christian Prince. Sebenarnya mudah saja kalau orang ngerti bahasa Arab ya, melihat ketidakcocokan dari apa yang dibawakan oleh Christian Prince ya. Dia mengaitkan ayat yang sebenarnya bercerita tentang keaslian daripada Al-Quran itu sendiri ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-38 mengatakan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Lihat Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Pertama Allah bersumpah.
Innahu di sini menggunakan kata inna berarti taukid, membenarkan, menekankan ya. Sesungguhnya la qaulu rasulin karim ya. Perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atau Al-Qur'an itu, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Itu bukanlah perkataan seorang penyair. Wala biqauli kahin, bukan juga perkataan tukang tenung. Tanzilum min rabbil alamin ya, diturunkan langsung dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah ayat yang jelas sebenarnya tentang keaslian daripada Al-Quran itu sendiri, bahwa apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah benar-benar firman Allah. Tapi entah bagaimana Christian Prince dapat ide ya untuk mengaitkan bahwasanya Rasulullah itu pembohong ya, dan dikaitkan dengan hadis bahwa dia mati karena dipotong aortanya. Nah, kita lihat sekarang kata aorta yang dia maksud itu. Di dalam Al-Qur'an dikatakan summa laqata'na minhul alwatin. Lihat ya, kata yang digunakan di sini adalah alwatin ya. Alwatin. Mari kita lihat hadisnya. Sementara di hadis di sini katakan inqita'a abhari. Inqata'a abhari. Menurut Anda yang menyimak video saya, sama tidak alwatin dan abhari? Dari sisi pengucapan saja sudah tidak sama ya. Bagaimana dengan artinya? Ya tentu sudah jelas, barang tentu pasti beda ya. Nah, sekarang mari kita ke salah satu kamus ya, kamus yang amat terkenal dan saya pernah sering pakai ini di kala saya dulu belajar bahasa Arab. Kamus itu adalah kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ya. Kamus ini sangat lazim dan paling sering dipakai bagi penuntut ilmu, khususnya yang belajar bahasa Arab. Nah, saya akan menggunakan kamus ini apa yang diterangkan di dalamnya tentang abhar dan al-wasit ya. Oke, baik. Nah, saya cropping saja di sini ya. Saya bacakan ya. Falwatin asyaryan ar-rais wa ammal abhar fawarid minal awradah ya. Jadi di sini diterangkan ya bahwasanya al-watin dengan al-abhar itu adalah sesuatu yang berbeda ya, tidak sama ya. Di sini diberikan referensinya ya. Al-watin asyaryan ar-rais alladhi yugzil jismul insan biddamin naqi al-kharij minal qalb. Al-watin itu adalah arteri ya, arteri utama, kita bisa bilang begitu. Asyaryan ar-rais, arteri utama, alladhi yugzi jismul insan, yang membuat tubuh itu menjadi sehat ya, atau mensuplai gizi kepada tubuh manusia. Dengan cara apa? Ya, biddamin naqi al-kharij minal qalb ya, dengan darah yang bersih, an-naqi murni ya, dengan darah yang murni, al-kharij minal qalb yang keluar dari jantung. Jadi fungsinya atau tujuannya itu adalah untuk memberikan gizi lewat asyaryan ar-rais, arteri. Sedangkan al-abhar ya, atau al-abhar itu adalah al-waridan alladzani yahmalani ad-dam min jami' awradil jism ila al-adhin al-ayman min al-qalb. Jadi dia adalah pembuluh darah ya. Jadi biasanya di dalam dekat jantung itu ada dua pembuluh darah, makanya di sini katakan al-waridan yang membawa darah dari seluruh pembuluh darah tubuh kepada sisi kanan daripada jantung ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat berbeda, al-watin dan al-abhar. Orang-orang yang belajar bahasa Arab ini pasti tahu apa bedanya. Kalau Christian Prince orang Arab dan bisa bahasa Arab, harusnya dia tidak mungkin mencocok logikan kata abhar dengan kata al-watin
abhar yang ada di hadis dengan kata al-watin yang ada di Al-Quran, dicocok logikan dan dianggap sebagai suatu hal yang sama. Maka ini pasti adalah sebuah kekonyolan. Dan kekonyolan ini berlanjut ketika penggemar Christian Prince yang menonton videonya menjadikan ini sebagai dalil juga untuk menyerang daripada umat Islam. Saya harap dengan menonton video ini kita menjadi lebih cerdas dan berakal lebih sehat dan tidak menggunakan ilmu cocok logi ala kadarnya. Entahlah apa yang diinginkan Christian Prince, apakah dia bodoh ataukah mungkin dia sekedar licik karena audiensnya banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Itu saja mungkin ini video yang saya buat tergesa-gesa karena saya pikir teman saya mungkin butuh penjelasan tentang itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.